Udah pasti belajar olahraga ya, dan kita tuh lebih spesifik gitu, kayak misalkan atletik, beberapa cabang di atletik kita belajar, senam, renang, pokoknya tentang olahraga. Dan kita juga nggak hanya tentang olahraga, jadi ada anatomi manusia. Perkenalkan, nama saya Gina Denisa Maharani dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi awalnya tuh kan dulu tuh ada saudara yang kuliah di UPI. Terus pas wisuda aku tuh ikut, terus kayak lihat kayak UPI tuh bagus banget gitu kan bangunannya. Terus juga pas aku udah mulai masuk SMA, udah mulai mau kuliah, research juga kan aku masuk ke jurusan olahraga. Aku research pendidikan terbaik di Indonesia untuk olahraganya, dan ternyata UPI itu nomor 1. Jadi makin semangat juga masuk UPI. Alhamdulillahnya aku tuh kan masuk dari jalur undangan, jadi terpilih sebagai siswa eligible. Jadi aku tuh masuk ke sini lewat jalur SNMPTN. Alasannya awalnya tuh kan nggak tahu ada pendidikan kepelatihan olahraga. Aku tuh taunya kayak PGSD Penjas, ilmu keolahragaan kayak gitu. Cuman kata guru SMA aku, guru BK kan konsul dulu tuh sebelum mau daftar kuliah. Katanya kalau misalkan kan aku emang cita-citanya tuh jadi pelatih gitu kan. Jadi katanya mending ke pendidikan kepelatihan olahraga, itu tuh udah menjurus ke kepelatihan gitu. Jadi kalau lulus bisa jadi guru, bisa jadi atlet juga kayak gitu. Karena notabene kan pendidikan kepelatihan, jadi di sini tuh kita dididiknya buat nanti lulusnya kita tuh sebagai pelatih kayak gitu, kayak membuka klub, jadi pelatih private kayak gitu. Dan kita juga bisa menjadi guru karena kan pendidikan ya, dan gelarnya juga masih SPD kayak gitu. Dosen di pendidikan kepelatihan olahraga itu cenderung santai tapi tegas dan disiplin kayak gitu. Karena kan nantinya kita bakal jadi pelatih ya. Jadi waktu itu dosen saya pernah bilang, kita itu sebagai pelatih, sebagai contoh. Jadi pelatih itu harus datang sebelum muridnya datang. Jadi kayak gitu. Jadi kitanya juga harus disiplin kayak gitu. Ada beberapa dosen muda, sekitar 7 dosen, dan karakternya itu lebih variatif ya untuk mengajarnya. Jadi kita tuh nggak bosan gitu belajarnya itu kayak gitu. Untuk pertemanannya itu seru-seru ya, terus juga solid karena kan di sini kita tuh menganut asas kekeluargaan. Jadi kita tuh kemana-mana pasti bareng. Terus kayak mau UTS, UAS, kan banyak atlet. Kayak misalkan kita ada cabur yang nggak bisa, pasti belajar bareng sama atletnya. Terus juga kayak ada pertandingan seupi gitu, kayak pertandingan antar dosen. Nah kita tuh rame-rame pasti ke kampus buat yel-yel, supporter kayak gitu. Udah pasti belajar olahraga ya, dan kita tuh lebih spesifik gitu, kayak misalkan atletik, beberapa cabang di atletik kita belajar, senam, renang, pokoknya tentang olahraga. Dan kita juga nggak hanya tentang olahraga, jadi ada anatomi manusia, terus ada psikologi olahraga, psikologi kepelatihan kayak gitu buat atletnya nanti kayak gitu. Yang paling disukai bulu tangkis ya, karena uh, cabang olahraga saya sendiri. Dan yang kedua itu ada atletik. Kenapa? Karena dikira teh atletik tuh buat lari aja kan, ternyata pas belajar di UPI di PKO ini
banyak banget, kayak ada lompat tinggi, lompat jauh, lempar lembing, dan kayak variatif aja gitu, nggak bosen tiap kuliahnya kayak gitu. Kalau yang paling sulit itu menurut aku sendiri ya, itu tuh ada mata kuliah senam. Jadi senam lantai kayak gitu, itu tuh kan melatih fleksibilitas badan kita ya, lentur atau enggaknya. Dan senam itu tuh harus cantik dan sempurna gerakannya, itu yang buat sulit. Dan di alat gitu. Jadi kan lebih biasanya tuh senam tuh di atletnya, dan kita yang bukan atlet juga harus bisa kayak gitu. Kalau secara umum orang ngeliat tuh kayak kan olahraga ya, jadi kayak ih olahraga doang gampang gitu kan karena bisa belajar sendiri, padahal enggak gitu, pas masuk tuh susah dan banyak yang kita belum tahu ternyata di olahraga itu. Kalau misalkan di UPI-nya sendiri, kayak misalkan anak UPI ngedengar ih anak olahraga nih gitu, mereka tuh ngelihatnya tuh kayak keren gitu, kayak wah kamu masuk olahraga keren, karena kan susah juga masuk olahraga kayak gitu. Pengalaman yang paling menyenangkan itu di saat kalau misalkan kita kayak tadi aku udah jelasin ya, ada event di UPI gitu, kayak event yang antar dosen atau event-event mahasiswa yang kayak arak-arakan wisuda buat akang tetehnya, itu tuh kita pasti ramean buat supporteran, buat adu yel-yel, buat ngejargon, itu tuh rame banget, jadi kerasa banget kekompakannya gitu di prodi ini. Pengalaman kurang menyenangkannya itu kayak nunda waktu pulang ke daerah masing-masing ya, kayak misalkan masih ada ospek jurusan atau ada nilai yang belum keluar dan harus nunggu remedial, itu kayak lama gitu. eh Relatif ya, kayak standar aja gitu, kayak UKT di prodi lain. Jadi itu juga tergantung sama slip gaji orang tuanya berapa dan masuk ke UKT golongan berapa kayak gitu. Peluang karirnya itu banyak banget ya, gak cuman jadi guru gitu, karena kan orang-orang pasti ngiranya jurusan olahraga pasti jadi guru olahraga, ternyata enggak, kita bisa jadi pelatih, bisa jadi personal trainer, instruktur, terus juga apa ya, pelatih private kayak gitu deh, banyak. Rencana aku sih setelah lulus dari UPI tuh mau jadi pelatih ya, dan mau punya klub olahraga sendiri gitu, karena di daerah aku tuh masih kurang, bahkan sekarang udah gak ada gitu ya, jadi anak-anaknya itu lebih sering main HP. Jadi aku tuh pengen kayak anak-anak tuh mengembangkan uh, bidang bidang olahraga gitu di non akademik kayak gitu. Kalau buat gelarnya itu kan karena pendidikan kepelatihan, jadi kita gelarnya masih SPD. Tapi ada juga buat gelar sarjana olahraga, tapi itu tuh jurusan ke ilmu keolahragaan kayak gitu. Pokoknya semangat terus ya buat adik-adik yang mau masuk gitu. Kayak kalau misalkan ada yang mau jadi atlet di sini juga bisa banget. eh Terusin karir kalian buat jadi atlet, yang jadi pelatih, yang jadi guru bisa banget. Pokoknya semangat terus, tabah sampai akhir.